Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya masih ngebahas tentang Bung Karno. Di video pertama, saya ngebahas tentang ketegasan dan juga karismanya Bung Karno. Di video kali ini, saya ingin berbagi tentang jiwa kepemimpinannya Soekarno. Bung Karno dilahirkan tanggal 6 Juni tahun 1901. Ini merupakan tahun pembuka abad ke-19. Kelahiran Bung Karno juga itu dibarengi dengan meletusnya Gunung Kelud, di mana mistik orang Jawa mengatakan bahwa ini adalah penyambutan kelahirannya Bung Karno. Di umur 2 tahun, Bung Karno ketika di suatu pagi dia bersama ibunya menjulurkan tangannya lalu memeluk Bung Karno dan mengatakan kepada Bung Karno, "Kamu sedang menunggu terbitnya fajar. Kelak nanti kamu akan menjadi seorang yang mulia, pemimpin para rakyat. Maka kamu jangan pernah melupakan kalau kamu adalah putra sang fajar. Karena ibu melahirkan kamu pada saat fajar menyingsing." Tentu ini adalah doa dan juga harapan seorang ibu. Sekarang, pernahkah kalian mendengar cerita dari ibu kalian kalau ibu kalian itu pernah mendoakan pada saat kalian kecil, kalian akan menjadi atau diharapkan menjadi seorang yang hebat seperti mungkin presiden, mungkin menteri, bupati, gubernur, pengusaha, para pemuka agama. Karena kita tahu bahwa doanya orang tua itu, apalagi ibu, itu sangatlah manjur. Ini kita bisa saksikan bagaimana doa dan harapan ibunya Bung Karno pada saat itu, yang akhirnya bisa kita lihat sendiri bahwa Bung Karno menjadi pemimpin bangsa ini, presiden pertama, dan juga pemimpin yang disegani dunia. Memasuki remaja, Bung Karno sekolah di HBS yaitu di Surabaya, dan beliau tinggal di rumahnya Hos Cokroaminoto, seorang tokoh besar yang sangat dikagumi dan juga merupakan ketua Sarekat Islam. Cokroaminoto juga ternyata adalah buyutnya Maya Estianty, seorang artis Indonesia, mantan istrinya Ahmad Dhani. Di rumah itu Bung Karno mendapatkan kamar yang sangat sempit, gelap, tidak berpintu dan juga tidak berjendela. Tapi itu tidak menjadikan Bung Karno tidak menikmati kamar itu. Dia tetap menghabiskan waktunya di kamar itu untuk membaca. Bahkan dia sering latihan berpidato. Banyak sekali buku-buku bacaan di luar pelajaran sekolah yang Bung Karno baca. Tentunya banyak pemikiran tokoh-tokoh besar dunia. Bung Karno seolah secara mental dia mengatakan dia berdiskusi dengan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika, dan dia juga berdiskusi dengan Mazzini, Carver, Garibaldi, pemimpin Italia. Ada juga pemikir sosialis seperti Friedrich Engels dan juga Karl Marx. Ada Thomas Jefferson, yaitu tokoh Declaration of Independence, Mahatma Gandhi, bahkan juga dari pemikir Islam seperti atau pemimpin Islam yaitu Harun ar-Rasyid. Jadi Bung Karno adalah seorang remaja yang memiliki kehausan akan pengetahuan dan ilmu, sehingga dia bisa menguasai dunia dari kamar yang sangat gelap itu. Bung Karno juga sering sekali belajar berpidato di kamar itu dan membisingkan teman-teman tetangga kamarnya. Dia seolah-olah berpidato seperti seorang Yunani yang sedang berdemo terhadap kekuasaan. Dia berpidato menjadi seorang presiden Amerika yang berorasi dengan begitu hebat. Waktu di HBS, dia mengikuti study club, sebuah ekstrakurikuler yang dibentuk untuk membahas ide, cita-cita, dan gagasan. Ada cerita menarik pada saat rapat study club itu, ketika ketua study club berpidato dengan mengatakan, sudah seharusnya generasi seperti kita itu menguasai bahasa Belanda. Seluruh anggota study club menyetujui gagasan dari ketua itu. Namun tidak dengan Bung Karno. Dia dengan tiba-tiba dia naik ke atas meja dengan penuh emosi. Lalu dia berdiri meski dia dalam keadaan gugup pada waktu itu. Tapi ketika semua mata menuju kepadanya,
Bung Karno bisa menenangkan dirinya dan dia bisa berkata dengan suara yang tenang, "Tidak, saya tidak setuju. Tanah tumpah darah yang kita dambakan ini dulu disebut Nusantara, yang berarti beribu-ribu pulau. Tidak sedikit dari pulau di Nusantara itu lebih besar dari negeri Belanda. Penduduk negeri Belanda itu hanya sepersekiannya dari Nusantara. Bahasa Belanda hanya digunakan oleh 6 juta penduduknya. Lalu kenapa negeri kecil yang berasal dari sana itu bisa menguasai negeri yang pernah dulu berkuasa dan perkasa, bahkan mengalahkan Kubilai Khan?" Semua anggota Sadikap terdiam. Lalu Bung Karno melanjutkan, "Bahasa yang harus kita utamakan itu adalah bahasa kita sendiri. Mari kita lestarikan bahasa Melayu. Kalaupun bahasa asing yang harus kita kuasai, itu adalah bahasa Inggris, karena sudah menjadi bahasa diplomatik. Orang Belanda itu berkulit putih, berambut keriting. Orang kita berkulit sawo matang dan berambut lurus. Kenapa kita harus menggunakan bahasa Belanda?" Akhirnya seluruh anggota Sadikap itu heboh, gaduh. Tapi di sudut ruangan itu ada yang menatap begitu tajam, yaitu Tuan Bot. Seolah dalam hatinya berkata, "Soekarno bikin ulah." Itulah Bung Karno, seorang remaja yang memiliki keberanian, kecerdasan intelektual dengan wawasan yang begitu luas, jiwa pemberontak, sehingga jiwa kepemimpinannya mulai terlihat saat itu. Tak heran jika Profesor Hartag meramalkan di depan anak-anak HBS bahwa Soekarno adalah calon pemimpin besar bangsa Indonesia. Begitupun dengan Douwe Dekker ketika dia berbicara di depan anggota partainya, yaitu National Initiative Party. Dia mengatakan, "Seandainya ajalku tiba, aku sudah bertemu pemuda Soekarno, maka aku wariskan kepemimpinan ini kepadanya, karena dia adalah calon pemimpin besar bangsa ini." Orang-orang hebat itu ternyata bisa melihat kepemimpinan yang dimiliki oleh Soekarno. Begitupun terakhir, yaitu Hos Cokroaminoto ketika di depan keluarganya, di rumahnya, dia mengatakan, "Ikuti anak ini. Dia dititipkan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Sungguh aku beruntung rumah ini pernah disinggahinya." Ya, jadi teman-teman semua, jadi kepemimpinan itu memang bisa terlihat dari pribadi seseorang itu. Makanya Max Weber mengatakan ada ciri kepemimpinan, yaitu ada 3. Yang pertama karismatik, yaitu orang yang mempunyai daya tarik dan pesona, ya. Yang kedua adalah tradisional, yaitu orang yang memiliki trah kepemimpinan, keturunan para raja, ya. Kita tahu Bung Karno juga merupakan keturunan dari Kerajaan Bali, dan dari bapaknya yaitu keturunan dari Sultan Kediri. Yang ketiga adalah kepemimpinan berdasarkan rasional, yaitu berdasarkan dari pendidikannya, kecakapan atau intelektualitasnya. Ternyata dari 3 ciri yang disebutkan oleh Max Weber, Bung Karno memenuhi 3 ciri itu. Lalu apakah di negara kita hari ini juga sudah terlahir calon-calon pemimpin masa depan Indonesia? Kita bisa lihat hari ini ada banyak tokoh-tokoh calon pemimpin masa depan bangsa kita. Ada Pak Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil, dan juga mungkin salah satu di antara kalian suatu hari akan menjadi pemimpin besar bangsa ini dan meneruskan cita-cita para proklamator kita. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.